Seiring meningkatnya kebutuhan pangan dan semakin terbatasnya lahan untuk memproduksi ikan hasil budidaya, khususnya untuk budidaya ikan di air tawar, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan budidaya ikan dengan sistem minapadi yang merupakan kombinasi antara budidaya ikan dan budidaya padi sawah. Minapadi adalah usaha budidaya ikan di sawah yang dilakukan secara bersamaan dengan tanaman padi dalam suatu areal yang sama. Dengan kata lain, sambil menyelam minum air, usaha padi lancar, budidaya ikan pun lancar. Salah satu optimalisasi potensi lahan sawah irigasi dan peningkatan pendapatan petani adalah dengan merekayasa lahan dengan teknologi tepat guna. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah strategi pertanian dari sistem monokultur ke sistem diversifikasi pertanian. Salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi budidaya minapadi dengan sistem tanam jajar legowo. Dengan adanya pemeliharaan ikan di persawahan, selain dapat meningkatkan keragaan hasil pertanian dan pendapatan petani, juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan air, juga dapat mengurangi hama penyakit pada tanaman padi. Sistem usaha tani minapadi telah dikembangkan di Indonesia sejak 1 abad yang lalu. Selain menyediakan pangan sumber karbohidrat, sistem ini juga menyediakan protein sehingga cukup baik untuk meningkatkan mutu makanan penduduk di pedesaan. Dengan teknologi yang tepat, minapadi dapat memberi pendapatan yang cukup tinggi. Keuntungan yang didapat di usaha tani minapadi berupa peningkatan produksi padi dan ikan, mengurangi penggunaan pestisida, pupuk anorganik, penyiangan, dan pengolahan tanah. Rekayasa teknik tanam padi dengan cara tanam jajar legowo 21 atau 41 berdasarkan hasil penelitian terbukti dapat meningkatkan produksi padi sebesar 12-22%. Di samping itu, sistem legowo yang memberikan ruang yang luas sangat cocok dikombinasikan dengan pemeliharaan ikan. Hasil ikan yang diperoleh mampu menutupi sebagian biaya usaha tani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Tanam dengan mengatur jarak tanam antar rumpun dan antar barisan sehingga terjadi pemadatan rumpun padi dalam barisan dan melebar jarak antara barisan sehingga seolah-olah rumpun padi berada di barisan pinggir dari pertanaman yang memperoleh manfaat sebagai tanaman pinggir atau border effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumpun padi yang berada di barisan pinggir hasilnya 1,5 atau sampai dengan 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan produksi rumpun padi yang berada di bagian dalam. Keuntungan yang didapat diperoleh dari minapadi dengan sistem tanam jajar legowo adalah pada cara tanam jajar legowo 21, semua maupun tanaman seolah-olah berada pada barisan pinggir pematang, sedangkan pada cara tanam jajar legowo 41, separuh tanaman berada pada bagian pinggir, mendapat manfaat dari border effect. Jumlah rumpun padi meningkat sampai 33% per hektar. Meningkatkan produktivitas padi 12-22%, memudahkan pemeliharaan tanaman. Masa pemeliharaan ikan dapat lebih lama yaitu 75 hari dibanding cara tanduk jajar biasa yang hanya 45 hari. Hasil ikan yang diperoleh dapat menutupi sebagian biaya usaha tani. Dapat meningkatkan pendapatan usaha tani antara 30-50%. Adapun paket teknologi yang dapat diterapkan adalah memilih jenis varietas yang cocok untuk minapadi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pengakaran dalam agar padi yang ditanam tidak mudah roboh sehingga menghambat pergerakan ikan, cepat beranak atau bertunas. Untuk menghindari keterlambatan pertumbuhan tunas akibat genangan air. Batang kuat dan tidak mudah rebah. Untuk menghindari pertumbuhan batang yang lemah akibat serapan air ke tanaman yang cukup tinggi. Tahan genangan pada awal pertumbuhan. Daun tegak untuk memperbanyak sinar matahari yang dapat diterima oleh permukaan daun, sehingga proses fotosintesis lebih baik dan pertumbuhan padi akan meningkat dan tahan hama dan penyakit. Teknik pembuatan parit. Parit dibuat sebelum pengolahan tanah terakhir. Lebarnya 40-50 cm dan kedalaman 25-30 cm. Pada titik persilangan dibuat kolam pengungsian ukuran 1 kali 1 meter dengan kedalaman 30 cm. Pada setiap pintu pemasukan dan pengeluaran air pada setiap petakan dipasang saringan kawat dan flat pengatur tinggi permukaan air menggunakan bambu. Parit berfungsi sebagai tempat penampung air pada saat berlangsung pemeliharaan ikan, melindungi ikan dari kekeringan pada saat terjadi kebocoran, memudahkan panen ikan sebagai tempat memberi makan ikan, memudahkan ikan bergerak ke seluruh petakan.
Pemeliharaan benih ikan, kondisi perairan pada lahan sawah mengandung resiko ekologis yang tinggi bagi usaha budidaya ikan, yaitu fluktuasi pasok dan mutu air. Sehingga pada kegiatan ini perlu dilakukan pemilihan benih yang unggul, yaitu tahan terhadap goncangan lingkungan dan penyakit. Penanaman padi sistem tanam yang ideal diterapkan dalam mina padi adalah sistem tanam jajar legowo, baik itu legowo 21 atau 41. Pada jajar legowo 21, setiap dua barisan tanaman terdapat lorong selebar 50 cm, jarak antar barisan 25 cm, tetapi jarak dalam barisan lebih rapat, yaitu 12,5 cm. Pada jajar legowo 41, setiap 4 barisan tanam terdapat lorong selebar 40 cm, jarak antar barisan 25 cm, jarak dalam barisan tengah 25 cm, tetapi jarak dalam barisan pinggir lebih rapat, yaitu 12,5 cm. Untuk mengatur jarak tanam, digunakan caplak ukuran mata 25 cm. Pada jajar legowo 21, dicaplak satu arah saja, sedangkan pada jajar legowo 41 dicaplak ke arah memanjang dan memotong. Penebaran benih ikan dilakukan 30 hari setelah penanaman padi dengan tujuan untuk menghindari obat-obatan atau pupuk. Jenis ikan yang dianjurkan adalah ikan yang berwarna gelap. Penebaran benih ikan dilakukan pada sore hari secara perlahan-lahan agar ikan tidak mengalami stres akibat perubahan lingkungan. Ukuran benih yang dianjurkan 5-8 cm dengan kepadatan 5.000 ekor per hektar. Lama pemeliharaan ikan pada sistem mina padi tergantung pada ukuran benih dan besarnya ikan yang akan dipanen. Selama masa pemeliharaan ikan, ketersediaan pakan alami diupayakan selalu tersedia. Oleh karena itu, upaya penyuburan sawah dengan pupuk organik dapat dilakukan. Selain mengandalkan pakan alami pada masa pemeliharaan ikan, ini juga dilakukan pemberian pakan tambahan berupa dedak halus 25 kg per hektar diberikan secara disebar pada parit pagi dan sore hari. Lama pemeliharaan ikan 70-75 hari. Pemeliharaan padi dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya penyiangan, penyulaman tanaman padi yang mati dengan cara menyulam dari bibit yang telah disediakan dicadangkan, serta pemupukan. Panen ikan dilakukan setelah mencapai umur. Keluarkan air dari pataran sawah secara berangsur-angsur hingga air tersisa pada parit. Setelah ikan berkumpul di saluran keliling atau caren, selanjutnya ikan ditangkap dan dimasukkan ke dalam tampungan. Sedangkan pemanenan padi pada sistem mina padi sama seperti pemanenan pada penanaman monokultur. Pemanenan padi dilakukan setelah gabah masak merata. Melalui mina padi, produktivitas sawah diyakini akan meningkat. Produksi ikan secara organik dan ramah lingkungan, baik dari padi yang dihasilkan maupun hasil panen dari ikan. Selain itu, mina padi juga dipercaya akan mencegah dan menahan laju alih fungsi lahan pangan menjadi lahan non-pangan. Mina padi pun diharapkan menjadi kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja yang bersifat padat karya sehingga mampu mencegah urbanisasi.